Sebanyak 3 pemain keturunan Indonesia yang saat ini merumput di kompetisi Eropa tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mereka digadang-gadang akan segera menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya bukan nama sembarangan. Performa konsisten dan kualitas individu mereka telah mencuri perhatian di level klub. PSSI bersama pelatih anyar Patrick Kluivert pun tak tinggal diam. Pendekatan serius dilakukan agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Ketiga calon pemain ini berasal dari Belanda dan mengisi posisi vital dalam sepak bola modern. 2 berposisi sebagai bek, sementara 1 lainnya bermain di lini tengah menyerang. Komposisi tersebut sejalan dengan kebutuhan taktis tim nasional yang tengah dibangun ulang pasca era Shin Tae-yong. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri berusia 23 tahun ini saat ini memperkuat Fenerbahce, salah satu klub elit di Liga Super Turki. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan membuatnya menjadi figur bek modern yang sangat diidamkan. Kiprahnya di pentas Eropa menjadikan Oosterwolde sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Dalam sepak bola modern, posisi bek kiri yang mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya merupakan aset langka. Jika Jayden bisa dinaturalisasi, kehadiran Jayden bisa langsung mengisi celah yang selama ini dianggap rapuh. Nama berikutnya adalah Miliano Jonathans, pemain muda yang saat ini tampil membela Jong Utrecht di Eerste Divisie Belanda. Lahir tahun 2004, ia dikenal sebagai gelandang serang fleksibel yang juga bisa ditempatkan di sektor sayap maupun sebagai penyerang bayangan. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 6 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan, sebuah torehan impresif untuk pemain seusianya. Dengan nilai pasar mencapai hampir 9 miliar rupiah, Jonathans dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa jadi melihat Miliano sebagai sosok yang cocok dengan filosofi permainan menyerang cepat dan transisi tajam yang sedang ia terapkan. Kehadiran gelandang kreatif seperti Jonathans akan menambah opsi variasi serangan yang selama ini kerap menemui jalan buntu di lini tengah. Sosok ketiga dalam daftar adalah Tristan Goetjer, bek tengah yang kini bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie Belanda. Meski usianya masih tergolong muda, Goetjer telah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa, terutama dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi. Dikenal piawai dalam duel udara serta memiliki postur ideal untuk bek tengah modern, Goetjer digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang timnas Indonesia yang kerap kerepotan menghadapi bola-bola atas. Pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi target prioritas dalam proyek naturalisasi tahun ini. Berbeda dari pendekatan di masa lalu, PSSI kini mengedepankan strategi yang lebih selektif dan terukur dalam mencari pemain keturunan. Di bawah arahan Patrick Kluivert, proses identifikasi pemain diaspora dilakukan secara menyeluruh dengan menekankan pada kecocokan taktik serta keinginan tulus dari sang pemain untuk membela merah putih. Timnas Indonesia akan memulai babak baru persiapan mereka dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali mulai 26 Mei 2025. Merupakan sebuah langkah strategis yang dirancang untuk memaksimalkan performa skuad Garuda jelang 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC bukan tanpa alasan selain menawarkan suasana yang kondusif dan fasilitas premium. Mayoritas pemain sudah mulai libur kompetisi sehingga dapat dipanggil lebih awal untuk membangun chemistry dan adaptasi taktik secara optimal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pentingnya persiapan matang kali ini, mengingat 2 laga pamungkas di bulan Juni akan sangat menentukan nasib Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sementara itu,
Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap pelatih kepala Patrick Kluivert segera tiba di Indonesia untuk merancang konsep TC secara detail, termasuk menentukan daftar pemain yang akan dipanggil, demi memastikan seluruh aspek teknis dan mental tim benar-benar siap tempur. Dengan waktu efektif sekitar 10 hari di Pulau Dewata, seluruh elemen tim nasional diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk mematangkan strategi, meningkatkan kekompakan, dan menjaga fokus penuh demi meraih hasil maksimal di laga-laga krusial mendatang. Langkah serius menuju laga krusial lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia resmi akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi dua laga penentu melawan Cina dan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk ketersediaan waktu yang lebih longgar karena mayoritas pemain sudah menyelesaikan kompetisi domestik maupun luar negeri pada akhir Mei. Dengan demikian, para pemain dapat dipanggil lebih awal dan memiliki waktu adaptasi yang cukup, sesuatu yang sebelumnya menjadi kendala saat menghadapi Australia di FIFA Matchday Maret lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa TC kali ini akan dimulai lebih awal dibanding biasanya, dengan harapan skuad Garuda dapat tampil maksimal di dua laga pamungkas grup C. Kita akan ada TC lebih awal, sebelum dua laga kualifikasi. Tempatnya di Bali, tanggal 26 Mei, kalau tidak salah, ujar Erick Thohir. Lokasi TC kemungkinan besar akan berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, yang dikenal memiliki fasilitas kelas atas dan lingkungan yang mendukung konsentrasi penuh para pemain. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga menyoroti pentingnya kehadiran pelatih kepala, Patrick Kluivert, agar dapat segera menyusun konsep dan program latihan yang terfokus. Kami berharap kedatangan pelatih secepatnya. Kami harap dia, Patrick, sudah menyusun draftnya, kemudian disetujui Ketum PSSI untuk pelaksanaan training camp. Untuk nama-nama yang akan dipanggil belum tahu. Kami menunggu dari Patrick Kluivert lebih dulu, ungkap Yunus Nusi. Hingga saat ini, daftar pemain yang akan dipanggil masih menunggu keputusan dari Patrick Kluivert, namun dipastikan pemusatan latihan akan berjalan dengan konsep yang matang dan terstruktur. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC juga didasari pertimbangan kenyamanan dan fasilitas premium yang dibutuhkan oleh pemain-pemain senior timnas. Selain suasana yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, Bali diyakini dapat memberikan atmosfer positif yang mendukung pemulihan fisik dan mental para pemain setelah melewati musim kompetisi yang padat. Dengan waktu efektif sekitar 10 hari sebelum laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, diikuti pertandingan tandang ke Jepang pada 10 Juni, seluruh elemen tim diharapkan mampu mematangkan strategi, meningkatkan kekompakan, dan menjaga fokus penuh demi meraih hasil maksimal. TC di Bali kali ini menjadi momentum penting bagi Patrick Kluivert untuk menanamkan filosofi permainan, memperkuat chemistry antar pemain, serta menguji berbagai skema taktik yang akan diterapkan di dua laga krusial nanti. Dengan persiapan yang lebih matang dan waktu adaptasi yang cukup, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih solid dan siap menghadapi tekanan, baik dari lawan maupun ekspektasi publik. Dukungan penuh dari PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola nasional menjadi modal tambahan bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru di kancah sepak bola Asia.